شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini untuk membahas ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat tarawih. Dan kita tahu bahwasanya salat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkadah berdasarkan pendapat yang sahih. Salat tarawih itu adalah sunnah muakkadah. Dan kita tahu salat tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan. Adapun di bulan-bulan yang lain disebutnya salat malam atau salat tahajud. Adapun di bulan Ramadan disebut salat tarawih. Kenapa disebut tarawih? Karena berasal dari kalimat tarwihah. Nabi SAW biasa salat setiap 4 rakaat istirahat karena panjangnya bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat karena panjangnya bacaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih termasuk bagian dari salatun nawafil, salat an-nawafil atau salat sunnah yang Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan salat tarawih, salat sunnah ini, salat malam. Jadi kita sebagai anak-anak kaum muslimin harus semangat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Allah puji orang-orang yang senantiasa melakukan salat malam, yang senantiasa mereka yabituna li rabbihim, mereka tidak tidur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sujud dan melakukan ruku atau melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga jauh lambung mereka dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka senantiasa melakukan salat malam, jauh lambung mereka dari tempat tidur mereka, melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga mengatakan afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Kata Nabi SAW, seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Begitu juga Nabi SAW katakan dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih. Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas afshus salam, wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Wat'imut ta'am, berikan makan. Wasilul arham, dan sambunglah rahim, silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam sedangkan manusia dalam keadaan apa? Tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini keutamaan hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkaitan tentang salat malam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengerjakannya. Nah, kita ketika di bulan Ramadan siangnya berpuasa, maka malamnya juga disyariatkan untuk melakukan salat malam atau salat tarawih. Dan di antara salat malam adalah salat witir. Salat witir itu paling sedikit adalah 1 rakaat, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Fayutiru bi rakaatin mufradatin. Barang siapa yang ingin mau salat witir 1 rakaat, silahkan. Riwayat
hadisnya sahih dari Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Kata Nabi SAW, man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang ingin sholat witir 1 rakaat, silahkan, boleh. Atau 3 rakaat. Sebagaimana riwayat juga Imam Abu Daud dan Imam Nasai, Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Barang siapa yang mau witir 3 rakaat, silahkan. Dan sholat witir, kalau kita melakukan sholat witir 3 rakaat, maka ada 2 cara. Satu, dengan 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian ditambah lagi 1 rakaat, kemudian salam. Atau cara kedua, 3 rakaat dengan 1 salam tanpa duduk tahiyat awal. Jadi dengan 1 kali salam tanpa tahiyat awal. Kenapa tanpa tahiyat awal? Karena sholat witir adalah sholat sunnah. Dan tidak boleh sholat sunnah menyerupai sholat wajib. Menyerupai sholat maghrib. Kalau 3 rakaat sholat witirnya kemudian diselingi dengan duduk tahiyat awal, maka menyerupai sholat maghrib. Nah, tidak boleh sholat sunnah menyerupai sholat apa? Wajib. Oleh karena itu, ketika kita mau sholat witir 3 rakaat dengan 1 kali salam, ketika sudah rakaat kedua langsung bangun tanpa adanya duduk tahiyat awal. Paham ya? Ini kalau mau witir 3 rakaat. Oh, saya mau witir 5 rakaat, boleh. Kalau witir 5 rakaat, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasai disebutkan, man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang mau witir 5 rakaat, silahkan. Caranya gimana? Caranya dengan 1 kali salam. Cuma ada 1 caranya ya. Dengan 1 kali salam. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Nabi SAW biasa sholat malam itu 13 rakaat. 13 rakaat. Witirnya 5 rakaat. Witirnya 5 rakaat. Yutiru min zalika bi khamsin. La yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna, muttafaqun alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW biasa sholat malam itu 13 rakaat dengan witir 5 rakaat. Tidak duduk dari 5 rakaat tersebut kecuali di tahiyat akhir. Nah, ini jarang kita lakukan ya. Nabi SAW pernah melakukan sholat malam dengan 13 rakaat, witirnya 5 rakaat. Ketika sholat witir 5 rakaat, tidak ada duduk tahiyat awal kecuali di tahiyat akhir saja. Kecuali di tahiyat akhir saja. Hadisnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Atau boleh witir dengan 7 rakaat. Caranya gimana? Caranya seperti kalau kita witir 5 rakaat. Hanya 1 kali duduk tahiyat akhir, itu pun di akhir. Seperti kalau kita mau witir 5 rakaat. Hadisnya perkataan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Nabi SAW yutiru bisab'in wa bi khamsin la yafsilu bainahunna bisalamin wala kalamin. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW pernah witir dengan 7 rakaat dan 5 rakaat. Tidak ada perkataan dan salam di antara 5 rakaat dan 7 rakaat tersebut. Artinya apa? Tidak ada duduk tahiyat awal, langsung dikerjakan dengan 1 kali salam di akhir rakaat tersebut. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Oh, saya mau witir 9 rakaat, boleh tidak? Oh, boleh. Kalau witir 9 rakaat, maka ada tahiyat awal di rakaat ke-8. Di rakaat ke-8 ada tahiyat awal, kemudian bangun tambah 1, kemudian di akhir rakaat ke-9 salam. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW biasa sholat dengan 9 rakaat, maksudnya sholat witir. La yajlisu fiha illa fis saminah. Tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8, duduk tahiyat awal.
fayazkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu summa yanhadu wa la yusallim. Nabi SAW berzikir kepada Allah, memuji Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangun dan tidak salam. Ini duduk tahiyat awal. Summa yaqumu fayusalli tasi'ata. Kemudian bangun rakaat ke-9. Summa yaq'udu fayazkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu summa yusallimu tasliman yusmi'una. Pada rakaat ke-9 kemudian tahiyat akhir, kemudian Nabi SAW salam dengan suara yang kami dengar, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi boleh witir dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat. Dan Nabi SAW biasa juga seringnya sholat malam 11 rakaat. 11 rakaat. Fa in ahabba sallama min kulli rakaatain. Kalau kalian mau sholat malam 2 rakaat wa autara biwahidatin, dan witir dengan 1 rakaat boleh. Jadi kalau mau 11 rakaat witirnya 1 rakaat, ini biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Jamaah ahli hadis meriwayatkan hadis ini kecuali Imam Tirmizi. Kalau mau witir dengan 3 rakaat, maka Nabi SAW biasa sholat dengan 13 rakaat. Nah, dari beberapa khilaf di antara para ulama, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya sholat malam yang sering Nabi SAW lakukan adalah 11 rakaat. Dan ketika sholat tarawih, kita dianjurkan untuk tenang, tidak boleh buru-buru, harus ada tumak ninah. Sampai pernah viral ada video sholat tarawih 23 rakaat hanya 7 menit. Subhanallah, itu luar biasa ya. Bacanya ngebut sehingga tidak ada tumak ninah. Maka ketika itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena wajib ada tumak ninah. Ketika sholat wajib tenang. Kalau dia sholat 23 rakaat 7 menit, itu nggak ada tumak ninahnya. Tidak ada tumak ninahnya. Bahkan capek ya, capek, lelah. Karena kita istirahat di dalam sholat. Sebagaimana Nabi SAW katakan kepada Bilal, ya Bilal, istarihna fis sholat. Wahai Bilal, kita istirahat di dalam sholat. Begitu juga seorang makmum tidak boleh mendahului imam. Ini umum ketika kita sholat ataupun sholat tarawih ataupun sholat yang lain. Ketika kita berjamaah tidak boleh mendahului imam. Boleh dilakukan di masjid, boleh dilakukan di rumah masing-masing. Apalagi sekarang sedang banyak wabah, maka kita dianjurkan sholat malam, sholat tarawih di rumah kita masing-masing. Boleh berjamaah dengan keluarga, boleh dilakukan sendiri semampu kita. Tidak ada alasan kita tidak sholat tarawih. Ustaz, saya nggak mau sholat tarawih di rumah, enakan di masjid dan seterusnya. Nggak ada alasan. Boleh dilakukan sendiri-sendiri. Kalau kita punya hafalan banyak, maka silakan baca dengan hafalan kita. Kalau kita tidak punya hafalan, Ustaz, hafalannya baru sedikit, boleh dibaca ayat itu atau surat itu diulang-ulang terus, boleh. Diulang-ulang terus, boleh. Atau dengan membaca, dengan membuka mushaf sambil sholat, dibolehkan. Nah, ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan tentang sholat tarawih. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.